akan datang suatu zaman seorang laki-laki akan hancur di tangan istrinya, di tangan ayahnya, di tangan anak-anaknya. Hancur di tangan, rusak atau bukan hancur? Seorang laki-laki, seorang pria akan rusak di tangan istrinya, di tangan ayahnya, di tangan anak-anaknya. Yu'ayyirunahu bil faqri, mereka mencela laki-laki tersebut sebagai orang fakir. Fakir, miskin, nggak bisa apa-apa. Kita kalau misalnya pengen fokus ke akhirat, lalu ada tawaran, kan dipertimbangkan. Kerja apa? Ya kerja jadi CEO di dapur musik dangdut. Yes, gak, jangan, gak mau. Lalu istri kita atau orang tua kita tuh dengar kita menolak sebuah kesempatan, samperin lah kita. Itu tadi orang nawarin kerjaan. Iya mah, kamu nggak mau? Iya, mau apa lagi sih hidup kamu tuh? Gitu. Mau apa lagi sih hidup kamu tuh? Sok-sokan banget kayak orang gituin, dicela. Harus tahu diri lah mas, kamu tuh fakir, nggak punya uang, beliin emas saya nggak bisa, kemana-mana harus jalan kaki, sok-sokan gayanya mau nolak kerjaan. Udah kerjaan yang penting apa aja gitu. Jadi kita mau fokus mencari yang halal, kalau istri kitanya begitu, buat nggak ada tujuan, nggak pengen jadi pegawai negeri misal, disebabkan karena keyakinan kamu pegawai negeri misalnya berasal dari APBN, yang APBN berasal dari pajak, yang pajak itu diambil dari hal-hal yang makruh, syubhat dan haram, rokok, diskotik, dugem, masuk semua ke pajak. Ini pajak itu dianggapnya sebuah campuran uang yang tidak jelas kehalalannya, kemudian digunakan untuk menggaji pegawai negeri. Coba bayangin pegawai negeri itu gimana? Idaman bukan? Ya idaman banget. Nah masyarakat nggak berpikir sampai ke sana. Yang penting mah duit. Yang penting duit. Urusan halal dan haram tuh belakangan. Yang penting nggak makan babi. Masyarakat tuh yang penting nggak makan babi, yang penting nggak makan ular. Babi haram, ular haram. Ya kalau mikir lebih dalam lagi juga, uang-uang yang kita cari juga bisa jadi banyak haramnya. Tapi untuk pegawai negeri jangan klaim, karena udah digodok sana sini dulu. Ini persoalan yang dibanggakan lah katakan. Kerja di bank konvensional, la'anallahu akilar riba wa mukilahu. Allah akan melaknat orang yang memakan riba, yang dikasih makan riba, yang jadi satpamnya, yang jadi OB-nya, yang jadi stafnya, yang jadi tellernya, yang jadi CS-nya, yang jadi manajernya, yang menjadi kepala cabangnya. Semua pegawai-pegawainya tuh mal'unun, terlaknat karena membantu sebuah lembaga yang terdapat riba. Lalu kita ditawarin, mas mau nggak kerja di BRO misalnya, mau nggak kerja di BRO, bank rakyat orang? Ah, enggak lah. Padahal BRO itu salah satu bank fantastis yang diidam-idamkan mayoritas kaum muslimin Indonesia. Lalu kita nolak, istri kita dengar, ayah kita dengar, anak kita dengar. Wah, dimusuhin gitu. Iya, dimusuhin. Otak tuh dipakai, nak. Otak tuh dipakai, bang. Abang kalau gini-gini terus kapan berkembang? Makanya abang jadi terbelakang kuno pikirannya. Karena selalu menyangkut pautkan agama, terlalu fanatik begini. Ustadz bukan, punya guru, punya anak murid ngaji juga enggak. Sok-sokan nolak pekerjaan. Itu liatin tetangga-tetangga tuh pada nyari kerja di situ. Lumayan kalau dapat pensiunan barangkali, meskipun bukan pegawai BP apa APBN juga
Tapi seenggak-enggaknya fantastis loh kerjaannya di BRO, sejahtera, ada uang tunjangannya. Masyarakat di sini nih bang, semuanya tuh pada ngejar-ngejar pekerjaan begitu. Abang dengan kepala dan sumbu pendeknya mikir nggak panjang kok nolak, nggak ngerti saya mah gitu. Harusnya kita yang ngomong gitu nggak ngerti, saya pikiran kawan gitu. Tapi dia yang ngomong begitu, bisa kita bayangin ya. Lalu kita masih megang prinsip, kalau kita jawab ladenin, jadi kita sama istri kita ribut, nggak baik kan jadi. Jedar, udah kamu nggak ngerti apa-apa, kamu belajar agama, wah ya jadinya akhirnya jadi. Terus kita yang paling penting kan menang, tapi lawan menang malah jadi rujak, kita jadi sakit hati nggak kita gitu loh. Seneng wah. Ari wong wadon ngomongku 6.000 kata per jam misalnya, wong lanang 700. Beli mandeg-mandeg ngomong bener-bener wis kayak menggerakkan Walkman, jedar, paling laki-laki nggak bisa ngapa-ngapain, ada gelas di samping, ambil gelas tepuk ke mukanya. Kita bisa apa coba kalau punya istri seperti itu? Lulusan pesantren tidak. Kalau suami istri sama-sama lulusan pesantren, tapi alumni pesantrennya bener loh ya, bukan alumni pesantren yang ilmunya nggak manfaat. Alumni pesantren yang ilmunya manfaat, ilmunya berkah, ilmunya bener. Maka tips selanjutnya, tip pertama, pilih seorang wanita yang pesantren dulu. Setelah dapat wanita yang pesantren, tips yang kedua, jangan biarkan istri kita itu matanya belalakan. Udah dikurung aja di rumah, bukan dikurung, disimpan aja di rumah istri. Jangan suka bergaul ke arisan, sosialita, senam, bahaya itu. Atau dia nganterin anak sekolah di SD, nongkrong sama ibu-ibu di musola, wah itu rawan, banyak begal di sana udah. Dia mending diam. Istri kita. Jangan lihat teman kita yang punya mobil, jangan, karena perempuan tuh gampang tergoda.